Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang cara mengisi atau pengisian portofolio uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Untuk mengisi portofolio UKIN PPG, pertama kita harus membuka website ukm.ppg.kemdikbud.go.id/ukin. Kemudian enter. Nah, kita akan diarahkan menuju halaman login. Untuk login, kita menggunakan nomor UKG, ya, nomor UKG guru. Kemudian tanggal lahir. Tanggal lahirnya disesuaikan dengan tanggal lahir masing-masing. Kita bisa geser-geser. Nah, kalau tanggal lahir dan nomor UKG-nya sudah sesuai, kita tinggal klik masuk. Nah, kita akan disajikan menu aplikasi uji kinerja, ya. Di halaman awal ini ada selamat pagi, ya. Kemudian portofolio untuk tahun 2021 ada 3 poin portofolio yang bisa kita isi, ya. Tapi yang wajib diisi itu ada 4. Yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi. Yang kedua, kegiatan refleksi diri. Yang ketiga, kegiatan pencarian informasi baru. Yang keempat, kegiatan yang menghasilkan inovasi. Adapun 2 kegiatan ini tidak wajib, tapi boleh atau bisa kita isi. Jadi yang pertama, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Yang kedua, kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Lanjut, di bawah ini juga ada kegiatan pembelajaran. Jadi nanti setelah jadwal input portofolio, selanjutnya ada jadwal input RPP dan video pembelajaran. Jadwalnya menyusul, ya, setelah pengisian portofolio selesai, kemudian dilanjutkan dengan praktek mengajar, dan selanjutnya upload RPP dan video pembelajarannya. Nah, yang pertama, kita akan mengisi kegiatan penelitian dan publikasi. Ini silakan diklik. Nah, di halaman awal sini ada kegiatan penelitian dan publikasi. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dibuat dalam proceeding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu, baik individu ataupun kelompok. Skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Nah, selanjutnya, sebelum pengisian berkas portofolio, yang harus kita lakukan adalah upload fakta integritas, ya. Karena saya sudah upload, maka tampilannya begini. Kalau kita belum upload, maka yang pertama diminta adalah upload fakta integritas. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia fakta terintegritas terbaru tahun 2021 yang diupdate pada tanggal 17 Juli tahun 2021. Faktanya seperti ini isinya. Ya, faktanya berlaku untuk semua poin. Jadi kita cukup upload 1 fakta, tapi berlaku untuk semua poin yang kita isi. Nah, selanjutnya kita mengisi deskripsi tentang
kegiatan penelitian dan publikasinya. Nah, di sini deskripsinya saya tulis untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional serta keinginan untuk memperbaiki hasil pembelajaran yang dilakukan pada mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan positif dan negatif di kelas 4, maka saya melakukan penelitian tindakan kelas. Penelitian ini saya lakukan selama 1 bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018. Penelitian ini merupakan penelitian yang dipublikasikan secara mandiri di lingkup sekolah. Itu adalah deskripsinya. Kalau kita sudah ngisi deskripsi, selanjutnya kita simpan dan kita lanjutkan dengan pengisian kegiatannya. Kita klik ini, tambah kegiatan penelitian publikasi. Nanti akan muncul form seperti ini. Judul penelitiannya, penulisnya, jenisnya, ya. Nah, ini jenis-jenis laporannya. Kemudian tempat publikasinya, tahun terbit, edisi, volume, kemudian penulis keberapa, dari keberapa, tinggal dipilih. Dan jenis berkasnya kita bisa pilih dokumen file atau tautan via YouTube atau Google Drive. Itu seperti itu. Untuk contoh yang sudah terisi, ini seperti ini. Jadi judul dan penulis, judulnya penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan hasil belajar matematika tentang penjumlahan bilangan positif dan negatif melalui alat peraga kartu berwarna pada kelas 4 SDN Pejagalan 05. Ya. Penulis ke-1 dari ke-1. Jenis karyanya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ini tadi ada pilihannya. Tempat publikasinya sekolah, tahun terbitnya, kemudian berkasnya kita upload. Ya, contohnya seperti ini. Supaya bisa menampilkan. Nah, ini laporannya saya unggah dalam bentuk PDF. Nah, itu untuk pengisian kegiatan penelitian dan publikasi. Kalau sudah, kita bisa klik kembali, ada di atas pojok kanan atas. Nah, lanjut ke kegiatan refleksi diri. Untuk kegiatan refleksi diri, komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh mahasiswa PPG baik dalam pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya, melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Analisis ini mendeskripsikan apakah pengembangan diri, penelitian, dan pengembangan karya inovatif sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dinilai secara baik. Analisis ini juga memuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, serta menemukan makna dari proses perbaikan tersebut guna melakukan modifikasi kegiatan pembelajaran di masa depan. Hal-hal yang sudah berhasil juga diceritakan untuk dijadikan penguatan kegiatan berikutnya. Perubahan atau perbaikan yang telah dilakukan mahasiswa dilampirkan. Nah, jadwal penginputannya ini hanya 2 hari. Di angkatan 1 itu 17 sampai 18 Juli 2021. Nah, pertama kita isi deskripsi kegiatan refleksi diri. Ya, di sini saya isi seperti ini kegiatannya. Ya. Untuk meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang pendidik, maka saya senantiasa melakukan upaya perbaikan diri dengan menganalisis permasalahan yang saya hadapi dan menerapkan hasil pelatihan yang saya ikuti. Saya melakukan berbagai kegiatan perbaikan pembelajaran. Adapun beberapa kegiatan refleksi diri yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir adalah 1. Kegiatan refleksi pengembangan karya inovasi, ya. Jadi yaitu menganalisis hasil belajar peserta didik kelas 6 misalnya dengan melakukan identifikasi permasalahan dan melakukan upaya perbaikan kegiatan pembelajaran.
Upaya perbaikan yang saya lakukan adalah dengan membuat video pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada peserta didik kelas 6 dan mengunggahnya di channel YouTube pribadi saya agar dapat diakses oleh semua siswa kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, kegiatan refleksi pengembangan diri, yaitu membuat LKPD interaktif kelas 5 tema 9 subtema 3 pembelajaran 3 untuk meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa. Yang ketiga, kegiatan refleksi pengembangan diri yang saya lakukan adalah melakukan analisis butir soal untuk mengetahui daya serap dan dari indikator tiap kompetensi dasar dan daya serap dari masing-masing peserta didik terlampir hasil analisis daya serap. Hasil analisis daya serap ini dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan. Jika sudah, jangan lupa disimpan. Lanjut kita mengisi kegiatan refleksi dirinya, ya. Jadi formnya seperti apa? Kita tinggal klik ini. Nah, di dalam formnya ada nama kegiatan, kemudian jenis, ya, jenisnya ada 3. Refleksi pengembangan diri, perencanaan pelaksanaan asesmen belajar 1 semester minimal 1 kali. Kemudian yang kedua, refleksi pelaksanaan penelitian. Yang ketiga, refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, kemudian kita deskripsikan permasalahannya, kemudian perbaikan yang kita lakukan. Tahun dan semesternya kita tulis, keterangannya juga kita tulis. Jenis berkasnya kita dapat pilih dokumen file atau tautan YouTube atau Google Drive, ya. Sebagai contoh yang sudah saya isi, misalnya saya menganalisis hasil belajar peserta didik kelas 6, kegiatan refleksinya, permasalahannya penurunan hasil belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran 4 pada kelas 6 selama pembelajaran daring. Perbaikannya, melakukan atau membuat video pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan hasil belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran 4 pada peserta didik kelas 6 dan mengunggahnya di channel YouTube pribadi agar dapat diakses oleh semua siswa kapanpun dari manapun. Tahun semesternya saya tulis seperti ini. Keterangannya video diunggah pada platform YouTube dengan nama channelnya sebutkan, dan berkasnya saya melampirkan link videonya. Nah, seperti apa? Kita klik di sini. Nah, jadi kita linkkan video YouTube yang kita buat melalui unggah berkas atau unggah tautan tadi, ya. Dan untuk selanjutnya kegiatan refleksinya saya membuat LKPD, ya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, kemudian melakukan analisis soal penilaian harian. Itu yang saya buat. Kalau sudah, kita bisa kembali dan menuju kegiatan berikutnya, yaitu yang ketiga adalah kegiatan pencarian informasi baru. Ini juga masih wajib. Kita klik. Nah, komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, dan juga kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Pendidikan dan pelatihan diklat adalah kegiatan yang pernah diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Keikutsertaan dalam seminar, webinar, konferensi sebagai pemakalah dibuktikan dengan sertifikat dan makalah bahan presentasi. Sedangkan kalau sebagai peserta dibuktikan dengan sertifikat. Kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP atau KKG atau sebagai guru inti, master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, selanjutnya kita akan input deskripsinya, ya.
Deskripsikan kegiatan informasi pencarian baru Anda. Ya, jadi yang saya isi seperti ini. Sebagai upaya untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas diri sesuai dengan kompetensi guru abad 21, maka saya terus melakukan berbagai kegiatan pencarian informasi baru seperti seminar, webinar, pelatihan, konferensi, dan lain-lain. Berikut ini adalah kegiatan pencarian informasi baru yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir, yaitu workshop, pelatihan, dan lain-lain. Ya, saya tuliskan sebanyak dokumen atau sertifikat pelatihan, seminar, webinar yang pernah saya ikuti selama 3 tahun terakhir. Ya, ini deskripsinya. Nah, di dalam kegiatan pencarian informasi baru ini, saya melampirkan semua sertifikat yang pernah saya ikuti selama 3 tahun terakhir. Ya, jadi nanti format inputnya itu seperti ini. Kegiatan, jenisnya, ya. Di sini ada diklat latihan fungsional dan teknis, ada jam-jamnya disesuaikan. Kemudian paket kegiatan guru, kemudian kegiatan kolektif guru seperti lokakarya, seminar, konferensi, baik internasional, regional, nasional, provinsi, kabupaten maupun tingkat sekolah atau gugus. Nah, kemudian penyelenggaranya, perannya sebagai apa, tempatnya, tingkatnya, waktu pelaksanaannya, dan kemudian jenis berkasnya kita upload ya. Jadi kalau saya pilih dokumen file, nanti saya upload dalam bentuk sertifikat berbentuk file PDF. Nah, contoh yang sudah saya input ya, contohnya adalah kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB ya. Penyelenggaranya adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Perannya sebagai peserta, tempatnya di PK2 PTK tingkat provinsi, waktunya dari tanggal 3 sampai 7 September. Berkasnya saya upload seperti berikut ini. Nah, ini adalah sertifikatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, lanjut. Silakan diisi sejumlah sertifikat yang dimiliki. Nah, untuk selanjutnya adalah masih tentang poin yang wajib diisi, yaitu kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, kita klik ya. Kemudian kita baca dulu. Komponen menghasilkan inovasi baru adalah upaya mahasiswa untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6000. Komponen ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Nah, di awal kita membuat deskripsinya terlebih dahulu. Deskripsi yang saya buat di sini adalah guru yang profesional adalah guru yang senantiasa menghasilkan inovasi-inovasi dalam melaksanakan tugasnya. Selama melaksanakan tugas profesi sebagai seorang guru, saya melakukan beberapa kegiatan yang menghasilkan karya inovasi sebagai bentuk upaya agar saya menjadi guru yang inovatif. Karya-karya tersebut diantaranya adalah: 1. Membuat video pembelajaran. Yang kedua, membuat LKPD interaktif dengan live worksheet. Kemudian yang ketiga, membuat bahan ajar seperti PowerPoint dan sebagainya, dan seterusnya. Untuk contoh format pengisiannya seperti ini formnya. Jadi kegiatannya apa? Misalnya membuat video pembelajaran, produknya adalah video pembelajaran, deskripsinya untuk kelas berapa, jenisnya mulai dari menulis buku teks yang penerbit ya, kemudian modul, ada juga buku dalam bidang pendidikan, buku hasil karya, buku pedoman guru, buku chapter, karya teknologi kompleks, karya teknologi sederhana, karya seni kompleks, karya seni sederhana, alat peraga kompleks, karya praktikum sederhana ya, dan lain-lainnya. Kemudian
diinput juga bulan dan tahun pembuatan. Selanjutnya pemberi pengesahannya kita tulis siapa yang mengesahkan, nomor hak cipta atau paten kalau ada, dan selanjutnya adalah penulis pembuatnya yang keberapa, dari keberapa, jenis berkasnya yang akan kita upload apakah dokumen file atau tautan YouTube atau Google Drive. Nah, untuk contoh yang sudah saya isi, misalnya nama produknya video pembelajaran kelas 6, bentuknya karya teknologi sederhana, deskripsinya kelas 6, peruntukannya, bulan tahunnya saya tulis, pemberi pengesahannya adalah misalnya kepala sekolah, nomor hak cipta patennya saya kosongkan, dan berkasnya adalah dalam bentuk video, link videonya kita upload. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, itu dia contoh pengisian kegiatan yang menghasilkan inovasi. Selanjutnya yaitu kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau punya prestasi misalnya seperti mengikuti kegiatan Gupres ya. Di sini adalah komponen prestasi meliputi perolehan kejuaraan oleh mahasiswa setelah mengikuti kompetisi-kompetisi, misalnya sebagai guru berprestasi atau kompetensi lain di bidang pendidikan atau bidang lain yang sangat berhubungan dengan keahlian guru tersebut. Kegiatan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat. Jika Bapak Ibu guru atau saudara-saudara punya misalnya sertifikat guru prestasi, itu bisa diupload ya. Kemudian misalnya mengikuti OSN guru dan lain sebagainya. Itu dia. Nanti contoh format pengisiannya adalah kegiatan penyelenggara, hasil kompetisi, tempat, tingkat, dan waktu. Ini tinggal diklik di sini. Ya, tapi di awal kita harus mengisi deskripsinya terlebih dahulu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah yaitu kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan itu adalah komponen pengabdian meliputi bukti-bukti kegiatan-kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah. Misalnya kegiatan akreditasi, anggota atau ketua panitia kegiatan di sekolah, dan juga di masyarakat, menjadi tim kepanitiaan di kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk di tempat ibadah. Kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan atau surat tugas atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara ya. Di sini saya isi deskripsinya. Misalkan pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, hormat, atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Sebagai perwujudan dari kompetensi sosial seorang guru, maka ada berbagai kegiatan pengabdian yang saya lakukan. Di antaranya adalah, nanti ini bisa dilanjutkan dengan poin-poin ini kita tulis lagi di deskripsi. Nah, untuk formnya itu contohnya seperti ini. Nama kegiatan, kemudian jenisnya ya, berperan aktif dalam kepanitiaan apa, internasional, nasional, tingkat provinsi, dan sebagainya. Bahkan sampai berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan, atau desa. Penyelenggaranya perannya sebagai apa, nah, ya, tingkat dan waktu pelaksanaan, serta jenis berkasnya yang akan diupload dalam bentuk apa, file PDF ya. Saya sarankan kalau misalnya ada surat SK-nya atau apa gitu ya. Sebagai contoh yang sudah saya isi adalah misalnya saya menjadi panitia penerimaan peserta didik baru ya. Kemudian penyelenggaranya adalah nama sekolah, perannya sebagai anggota misalnya, atau ketua, atau sekretaris, atau apapun itu. Kemudian tempatnya, tingkatnya, dan waktunya kita isi. Untuk berkasnya contohnya seperti ini. Berkas yang saya upload sudah berbentuk PDF ya. Jadi saya sarankan berkas itu PDF supaya bentuknya tidak berubah ya. Kalau pakai Word biasanya kalau dibuka dengan versi Office yang berbeda-beda dia suka berubah ya. Nah, ini belum tampil karena kadang-kadang
perlu loading ya. Yang saya upload adalah SK-nya. Nah, seperti ini. Ada juga kegiatan yang lain, misalnya tryout ujian sekolah madrasah ya. Perannya saya sebagai pengawas ruang, tempatnya di mana, tanggal berapa. Kemudian menjadi pengawas ujian sekolah madrasah juga, pembagian tugas mengajar juga saya inputkan di sini. Ya, dan lain-lain disesuaikan dengan dokumen yang saudara atau Bapak Ibu punya. Nah, itu dia ya, 6 komponen portofolio uji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Jadi ada 4 kegiatan wajib dan 2 kegiatan tambahan. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.